warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan arti dari surat Al-Baqarah ayat 255, yang mana artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Selanjutnya, tafsir surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini merupakan ayat yang paling banyak menyebut sifat Allah. Di antaranya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Yang kedua, Al-Hayyu, Maha Hidup dan Kekal. Yang ketiga, Al-Qayyum, selalu mengurusi makhluknya, berdiri sendiri tanpa bantuan. Kemudian yang keempat, tidak mengantuk dan tidak tidur. Yang kelima, pemilik apapun yang ada di langit dan di bumi. 6. Pemberi dan yang mengizinkan pemberi syafaat, mengetahui segala yang ada di hadapan dan di belakang. 8. Pemberi izin atau menghendaki bagi manusia untuk mengetahui ilmunya. Yang 9. Berkuasa atas langit dan bumi. 10. Maha tinggi. Dan 11. Maha besar. Kemudian dalam kitab Al-Azhar dijelaskan juga bahwa arti dari Al-Qayyum itu sendiri artinya berdiri sendiri, tidak bersandar atau bergantung kepada yang lain, sebab yang lain seluruhnya adalah makhluknya. Yang lain ini ada juga tetapi karena Dia yang menghidupkan, yang lain hanya bisa berdiri karena Dia yang mendirikan. Berkata Mujahid, Al-Qayyum ialah yang berdiri sendiri, sedang yang lain adalah bergantung kepadanya. Kemudian berkata Ar-Rabi', Al-Qayyum ialah bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang memberinya rezeki dan Dia yang memelihara. Dan kemudian Qatadah juga berkata, Al-Qayyum artinya memberi ukuran kekuatannya dan rezekinya. Berkata Ibnu Arabi, Al-Qayyum artinya pengatur. Pendeknya, Al-Qayyum ialah yang mutlak berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain. Dia yang menegakkan segala yang ada ini, sehingga tidak serupa pada akal adanya sesuatu atau tetap adanya, kecuali dengan Dia. Lantaran itu, maka sifat Allah Al-Qayyum itu disebut sebagai salah satu rangkaian isim Allah Al-Azam. Selanjutnya, Dia tidak dihampiri oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur.
Hidup yang sejati itu yaitu Allah. Tidaklah masuk pada akal kalau dia pernah mengantuk. Bagaimana dia akan mengantuk ataupun tidur? Padahal kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi. Maka sangatlah tidak masuk akal dalam akal kalau Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di semua langit dan bumi itu akan mengantuk dan tertidur. Sebab bagaimanapun gagah perkasanya manusia, namun di saat dia mengantuk atau tertidur adalah saat yang benar-benar menunjukkan kelemahan dan tidak berkuasanya. Maka, sifat kekurangannya demikian adalah mustahil, artinya tidak masuk akal jika difikirkan pada Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu itu. Dan dialah Maha Tinggi, lagi Maha Agung. Terdapat dalam ujung surat Al-Baqarah tersebut. Maha tinggilah Allah daripada perumpamaan, kekuasaannya yang meliputi langit dan bumi, demikian tinggi dan agungnya, sehingga terasa oleh tiap-tiap orang yang berpengetahuan tentang alam dan serba-serbi cabangnya, dan ilmu hayat dalam segala seginya, dan ilmu tubuh manusia atau anatomi dengan segala keajaibannya. Selanjutnya kita masuk ke tafsir yang kedua, yaitu tafsir Al-Misbah. Ayat Al-Kursi adalah ayat yang paling agung di antara seluruh ayat-ayat Al-Quran, karena dalam ayat ini disebutkan tidak kurang 16 kali, bahkan 17 kali kata yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam buku penulis Hidangan Ilahi Tafsir Ayat-Ayat Tahiti, antara lain penulis kemukakan bahwa ketika membaca ayat Al-Kursi, Sang Pencipta menyerahkan jiwa raganya kepada Tuhan, seru sekalian alam, dan kepadanya pula ia memohon perlindungan. Bisa jadi ketika itu bisikan iblis terlintas di dalam benak yang membacanya, yang dimohonkan pertolongan dan perlindungannya itu dahulu pernah ada tetapi kini telah mati. Maka penggalan ayat berikut meyakinkan tentang kekeliruan bisikan itu, yakni dengan sifat Al-Hayyu atau yang Maha Hidup dengan kehidupan yang kekal. Bisa jadi iblis datang lagi membawa keraguan dengan berkata, memang dia hidup kekal tetapi dia tidak pusing dengan urusan manusia. Apalagi si pemohon penggalan ayat berikutnya menapik kebohongan ini dengan firman-Nya, Al-Qayyum, yakni yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Dan untuk lebih meyakinkan sifat Allah ini, dilanjutkan dengan penggalan berikutnya, La ta'khudhuhu sinatu wala naum, atau artinya dia tidak dapat dikalahkan oleh kantuk dan tidur. Tidak seperti manusia yang tidak kuasa menahan kantuk dan tidak dapat mengelak selama-lamanya dari tidur. Kemudian Allah terus-menerus jaga dan siap siaga. Dengan penjelasan ini sirna sudah keraguan yang dibisikkan setan itu. Tetapi bisa jadi ia datang lagi dengan bisikan bahwa Tuhan tidak kuasa menjangkau tempat di mana si pemohon berada, ataupun kalau dia sanggup. Jangan sampai dia diberi sesaji sehingga dia tidak memberi perlindungan. Untuk menapik bisikan jahat ini, penggalan ayat berikut tampil dengan gamblang menyatakan, Lahu ma fis sama wati wa ma fil ard, atau miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Keduanya berada di bawah kekuasaannya. Tidak hanya itu, tetapi berlanjut dengan firman-Nya, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Artinya, siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seisinya? Tidak ada. Dia demikian perkasa sehingga berbicara di hadapannya pun harus setelah memperoleh restunya. Bahkan apa yang disampaikan harus sesuatu yang benar dan hak. Karena itu, jangan menduga akan ada permintaan yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran.
Nah, selanjutnya bisa jadi iblis belum putus asa menanamkan keraguan ke dalam hati pembaca ayat kursi. Ia berkata lagi, musuh Anda mempunyai rencana yang demikian rinci dan penuh rahasia, sehingga tidak diketahui olehnya. Lanjutan ayat kursi menapik bisikan ini dengan firman-Nya, Ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Artinya, dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, yakni Allah mengetahui apa yang mereka lakukan dan rencanakan, baik yang berkaitan dengan masa kini dan yang akan datang, maupun masa lampau. Dan wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Artinya, mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Tuhan, melainkan apa yang dikehendaki Tuhan untuk mereka ketahui. Ini berarti, apa yang direncanakan Allah tidak mungkin mereka ketahui, kecuali apa yang diizinkannya untuk mereka ketahui. Penggalan ayat ini akan lebih dipahami maknanya kalau mengingat ungkapan yang mengatakan, semakin banyak yang Anda ketahui tentang musuh, semakin mudah Anda menghadapinya. Sebaliknya, semakin sedikit yang diketahui musuh tentang Anda, semakin sulit ia menghadapi Anda. Penggalan ayat ini menggambarkan hakikat tersebut agar si pemohon semakin yakin dan tenang. Untuk lebih meyakinkan lagi, dinyatakannya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Artinya, kekuasaan atau ilmunya mencakup langit dan bumi. Bahkan alam raya seluruhnya berada dalam genggamannya. Kini, sekali lagi, iblis mungkin datang berbisik. Kalau demikian, terlalu luas kekuasaan Allah dan terlalu banyak jangkauan urusannya. Dia pasti letih dan bosan mengurus semua itu. Penggalan ayat berikutnya sekaligus penutupnya, menapik bisikan ini dengan firman-Nya, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, maka Allah tidak berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi, Maha Agung. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui adalah Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah. Dia adalah awal dan akhir. Tidak ada yang setara dengannya. Dia memelihara alam semesta dan tidak lelah menjaganya. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap makhluknya. Tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu lebih baik daripada Dia. Kepemilikannya mencakup langit dan bumi, dan tidak ada yang dapat mendekati ilmunya. Ayat kursi adalah pengingat kuat tentang kesabaran Allah dan pentingnya beriman kepadanya. Itu juga menekankan bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa kita harus mengandalkannya dalam hidup kita. Kemudian nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ini mengajarkan konsep tauhid, yaitu keyakinan dalam satu Tuhan, yang merupakan fondasi agama Islam. Yang kedua, kepemilikan ilmu. Ayat ini menggarisbawahi bahwa Allah Maha Mengetahui tentang segala sesuatu. Ini mengajarkan pentingnya pengetahuan dan bahwa Allah adalah sumber pengetahuan tertinggi. Yang ketiga, kepemilikan kekuasaan. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memiliki kekuasaan atas langit dan bumi. Ini mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu tunduk pada kehendak-Nya. Yang keempat, pengasuhan dan penyayangan Allah. Ayat ini menggambarkan Allah sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap makhluknya. Ini mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, belas kasihan, dan pengasuhan dalam Islam. Kemudian yang kelima, keabdian Allah. Ayat ini menyatakan bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir. Ini mengajarkan konsep bahwa Allah tidak terbatas oleh waktu dan abadi. Keperkasaan Allah. Yang keenam, keperkasaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak lelah atau lemah dalam menjaga alam semesta.
Ini mengajarkan bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan tidak ada yang bisa menyainginya. Yang ketujuh, ketundukan dan kepatuhan. Ayat ini merangsang kepatuhan dan ketundukan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ini mengajarkan pentingnya taat kepadanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, pengingat akan akhirat. Ayat ini mencakup konsep akhirat dan kehidupan setelah kematian. Ini mengajarkan bahwa kita akan bertanggung jawab atas tindakan kita di akhirat yang menjadi motivasi untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. Sekian penafsiran yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.